wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj sahih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan perkenan, izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik mutlak seluruh kehidupan ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki surat baru lagi, yaitu surat Al-Ma'un. Surat yang terkenal di masyarakat kita dengan surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini adalah surat yang ke-107. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas seluruh total ayat daripada surat ini juga, yaitu 7 ayat. Bersama kita Ustadz Syafi'i belum kelihatan, Pak Buya? Belum. Ya, jadi karena belum ada Ustadz kita yang kelihatan, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-Ma'un. Surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang membuka mushafnya sendiri dipersilakan, tapi biasanya sih rata-rata kita sudah menghafal surat ini. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد wajil faraj sahih makhraj. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati Bapak Ibu sekalian untuk menerima hidayah sebagaimana Bapak Ibu melapangkan hatinya
untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan kembali rangkaian surat-surat di dalam Al-Qur'an, dan kita sudah masuk pada, boleh dikatakan, detik-detik terakhir surat-surat pendek dalam Al-Qur'an, yaitu kita sekarang masuk surat Al-Ma'un. Setelah selesai surat Al-Ma'un, kita masuk surat Inna A'tainaka Al-Kautsar, terus Al-Kafirun, terus kemudian Izaja, kemudian Tabat, kemudian dan seterusnya sampai An-Nas. Jadi tidak lama lagi kita akan menyelesaikan rangkaian surat-surat dari 114 surat ini. Sekarang kita akan bicara tentang anak yatim dan orang miskin karena berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Surat ini adalah urutannya 107. Kemudian namanya Al-Ma'un. Al-Ma'un ini ada yang menerjemahkan di Kementerian Agama diartikan dengan hal-hal yang baik. Ada juga pertolongan, ada juga bantuan, bisa saja. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan Almsgiving. Turunnya di Mekah. Ya, jadi turun di Mekah, karenanya disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Jadi kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-7. Dan mari kita mulai masuk pada ayat 1 dengan memperhatikan ilustrasi-ilustrasi yang kita angkat dalam video-video yang bersamanya. Ini kita angkat patung yang dimuliakan oleh agama-agama tertentu dari saudara-saudara kita, bahwa agama-agama apapun itu sah-sah saja secara kemanusiaan. Artinya setiap orang berhak untuk menganut agama dan kepercayaannya. Walaupun tentu menurut kita sebagai orang Islam, berdasarkan tuntunan kitab suci kita, ya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi yang menarik adalah bahwa di dalam Al-Quran, terutama surat yang akan kita bahas ini, yang disebut mendustakan agama itu bukanlah beragama A, B, C, D. Tapi yang disebut dengan mendustakan agama adalah justru orang-orang tidak peduli kepada anak yatim dan tidak ikut menanggung kehidupan orang-orang yang memang miskin. Jadi dalam konteks ini saya kira seluruh agama-agama ketemu. Seluruh agama-agama manapun di dunia, baik Samawi ataupun Arodi, pasti punya pemihakan kepada anak yatim, dan juga pasti punya perhatian kepada orang-orang miskin. Saya kira perdebatan antara pentingnya memperhatikan orang miskin atau tidak miskin ini boleh dikata di dalam ideologi manapun tidak ada. Ya. Memang perbedaan antara kapitalisme atau liberalisme dan sosialisme adalah pada pemihakan negara yang maksimal kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau dalam sosialisme itu semua rakyat ditanggung oleh negara. Jadi semua kehidupan masyarakat itu adalah negara yang pikirkan. Sedangkan di dalam negara liberalisme, kapitalisme itu setiap orang justru harus memperjuangkan nasib dan kehidupan dirinya sendiri. Tetapi dalam praktek liberalisme kapitalisme belakangan muncul konsep yang namanya welfare state. Welfare state itu artinya bahwa kompetisi dan kebebasan untuk berusaha diberikan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara, tetapi apabila ada warga negara yang tertinggal atau yang tidak mampu atau yang mengalami masalah-masalah sosial seperti misalnya yatim, kemiskinan, maka negara memberikan bantuan tanggungan, welfare state namanya. Nah, jadi artinya apa? Terlepas apapun bentuknya, tapi pemihakan kepada anak-anak yatim dan orang miskin itu sama pada semua manusia, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Dan luar biasanya dalam Al-Quran kita nanti ini disebut bahwa pendusta agama itu bukanlah yang tidak sholat, bukan yang tidak puasa, bukan yang tidak berhaji. Seperti mana kita tahu bahwa kewajiban-kewajiban utama kita sebagai orang Islam adalah diantaranya adalah sholat, puasa, haji, dan sebagainya.
Tetapi yang disebut pendusta agama artinya adalah mereka yang justru menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ini adalah ara'aita. Jadi kalau sebelumnya alam tara kaifa kita sudah bahas di dalam surat apa? Surat Al-Fil, surat tentara bergajah, Ashabul Fil. Itu kemudian bunyi ayat pertamanya adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Belumkah ataukah tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada tentara bergajah? Itu ada lamnya. Kalau di sini tidak ada lamnya. Jadi ara'aita alladzi, apakah engkau telah melihat? Jadi ini ara'aita, apakah engkau telah melihat? Memperhatikan. A-nya ini Pak Bu, pertanyaan. Ini namanya hamzah istifham. Ara'aita, apakah engkau telah melihat, memperhatikan, mencermati alladzi, orang yang yukadzibu, ia mendustakan bidin, agama. Jadi dalam Al-Quran kata-kata mendustakan agama ini banyak dibicarakan. Bahkan pernah kita bahas di dalam surat Al-Mursalat itu muncul 10 kali kata-kata fawailun yaumaidin lil mukadzibin. Maka neraka wailah pada saat itu bagi yang mendustakan agama. Dan di dalam surat Al-Ma'un ini atau surat Ar-Ra'aita ini juga nanti juga ada kata-kata fawailun. Jadi kalau dalam surat Al-Mursalat itu adalah fawailun yaumaidin lil mukadzibin, orang yang melakukan perbuatan yukadzib namanya mukadzib, ya. Sedangkan di dalam surat Ar-Ra'aita ini atau surat Al-Ma'un ini namanya fawailun lil musallin. Jadi ada yukadzib tapi nanti ada musallin. Dan kita lihat nanti relasi hubungan antara fawailul lil musallin dengan fawailul lil mukadzibin. Fawailul yaumaidin lil mukadzibin. Intinya di dalam Al-Qur'an ini kata-kata yukadzib itu banyak. Dan di belakangnya ad-din. Artinya apa? Kita sudah sampaikan bahwa ad-din ini agama yang fitrah, sebetulnya adalah agama yang ada secara permanen, secara abadi, secara asali di dalam jiwa kita. Jadi begitu kita lahir, dia sudah tercetak di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita yang disebut dengan fitrah. Itu adalah ad-din. Yang intinya adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang bermakna satu, bahwa secara potensialitas setiap manusia itu mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, secara potensialitas juga yang kemudian kita sudah sebut dengan secara akliyah, secara rasional, Tuhan itu cuma satu. Karena kata-kata alastu itu artinya pertanyaan untuk satu. Alastu bukankah aku? Bukan alasna, tetapi alastu. Bukan alasna birabbikum, tapi alastu birabbikum. Jadi bukankah aku, jadi tunggal. Alastu birabbikum, dan kita menjawab bala syahidna. Jadi itu ada secara fitrawi dalam diri kita, itu ad-din. Dan semua ad-din harusnya kalau dia dari fitrah adalah menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Nah itu intinya. Jadi pertama adalah ada secara fitrawi pada setiap jiwa manusia. Yang kedua adalah bersifat tauhid, tunggal. Alastu tadi, pertanyaan alastu. Itu dalam pandangan Islam kita, Al-Quran kita. Nah, orang yang mengingkari potensialitas yang ada pada jiwanya itulah yang disebut dengan sebetulnya mukadzib. Dan karena para nabi, rasul, dan orang-orang suci atau insan kamil, itu adalah orang-orang yang berhasil mengaktualkan, menumbuhkan fitrah jiwanya itu secara sempurna, maka mereka adalah merupakan fitrah kita sebetulnya. Jadi artinya kalau fitrah kita sempurnakan, ya kita seperti itu. Kita seperti para nabi dan rasul. Sehingga mendustakan nabi, rasul, dan imam-imam suci atau para orang-orang soleh yang disebut dengan insan kamil itu, ya hakikatnya mendustakan diri kita sendiri. Maka disebut dengan kita termasuk mukadzib kepada diri kita, mukadzib kepada Allah, dan mukadzib kepada manusia-manusia suci. Nah ini kita bisa banyak temukan dalam Al-Quran. Mari kita coba lihat beberapa ayat atau surat yang berkenaan dengan ini. Ia menuliskan ataukah memuat berkenaan dengan ini. Kita mulai dari Ali Imran. Ini surat Ali Imran, surat ketiga ayat 137. Ya.
Allah berfirman, qad khalat min qablikum. Qad khalat min qablikum. Sungguh telah berlalu min qablikum sebelum kalian. Jadi telah berlalu sebelum kalian sunanun. Sunanun itu adalah hukum-hukum sunnah. Sunan itu adalah sunnah. Tentu jamannya sunan. Ya. Jadi qad dakhalat min qablikum sunanun, telah berlalu sebelum kalian sunanun, yaitu hukum-hukum yang sama. Kata-kata sebelum kalian itu bisa berbeda-beda waktunya karena sebelum kita, penting sebelum kita, sejak zamannya Nabi Adam sampai sebelum kita. Nah, itu namanya sunan, sampai maksudnya sebelum sekarang, yaitu namanya min qablikum. Jadi ada kejadian-kejadian terjadi yang pada masa-masa yang lalu, yang pelakunya waktunya berbeda tetapi sebabnya sama. Apa penyebabnya? Yaitu mukadzib, mereka mendustakan kebenaran. Mereka mendustakan kebenaran berarti satu, mendustakan Allah pencipta semesta dan dirinya, mendustakan dirinya sendiri, fitrahnya, dan mendustakan manusia-manusia suci, kitab-kitab suci juga, seperti itu. Jadi maka Allah mengatakan, karena sudah terjadi sebelum kalian, maka Allah meminta kita, fasiru fil ardi, maka berjalanlah, bepergianlah, travelinglah di muka bumi. Sekarang kita tidak harus berjalan secara fisik, karena kita sekarang punya internet. Kita bisa melihat semua tempat-tempat di muka bumi ini dengan lebih sempurna melalui internet. Bahkan bisa kita melihat secara pandangan satelit, semacam satelit view misalnya. Kita bisa melihat aslinya di sana. Maka Allah mengatakan fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Lalu dalam berjalan itu Allah memerintahkan fanzuru, maka perhatikanlah kaifa, bagaimana. Ya, kalau araita tadi araital ladzi, apakah engkau telah melihat? Kata ra, kali nazara yanzuru. Kalau di surat Al-Fil, alam tara kaifa, ada kaifa ya, tapi depannya juga alam tara. Kalau fanzuru, maka perhatikanlah dengan lebih saksama. Ya, jadi fanzur itu lebih saksama lagi. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat ini? Kaifa kana, bagaimana akibat al-mukadzibin. Jadi artinya kejadian-kejadian menimpa tadi yang dengan sunan di sini adalah karena mereka mendustakan akibatul mukadzibin. Mereka mendustakan dirinya, fitrahnya, mendustakan Tuhannya, Kholiknya, mendustakan nabinya, rasulnya, mendustakan orang-orang suci yang meneruskan tugas-tugas nabinya, dan hakikatnya mendustakan kebenaran. Jadi Tuhan mengatakan fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita lihat dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16. 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus, mengangkat fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulah, seorang rasul. Jadi seorang rasul. Ani'budullah, apa tugasnya? Satu, yaitu supaya kita manusia ini menyembah kepada Allah saja. Ya'budullah, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah. Jadi di sini adalah isi perutusan ataukah tugas daripada Nabi dan Rasul itu adalah i'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut tagut, dan jauhilah, tinggalkanlah tagut. Apa itu tagut? Anania, arogansi. Togok, kita sudah bahas berkali-kali nih, kata togok. Jadi kita harus melepaskan diri kita dari anania kita, sifat egoisme kita. Kita harus meleburkan diri kita kepada satu, yaitu Allah. Jadi menyembah kepada Allah artinya meleburkan diri kita kepada Dia, karena tidak ada yang ada selain daripada Dia. Ketika kita tidak meleburkan diri kita kepada Dia, kita masih berada secara sendirinya, masih bereksis dengan sendirinya, maka itu adalah anania. Togut namanya. Allah mengatakan wajtanibut togut, dan orang hanya bisa beriman dan beribadah kepada Allah apabila terlebih dahulu melepaskan dirinya dari jeratan, dari penjara togut, seperti dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydul ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Jadi harus
yakfur bitaghut dulu baru yu'min billah. Faminhum man hadallah, maka di antara manusia ada yang dapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk? Yang berhasil melepaskan dirinya dari jeratan egonya. Wa minhum man haqqat alaihimud dhalal, dan di antara mereka ada yang masuk dalam kategori tersesat. Kenapa? Karena gagal dalam perjuangan individualnya, perjuangan personalnya untuk melepaskan dirinya dari jeratan egonya. Maka fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi, sama tadi fanzuru, kemudian perhatikanlah kaifa bagaimana kana. Jadi fanzuru kaifa kana, fanzuru perhatikanlah kaifa bagaimana kana adanya akibatul mukadzibin. Akibat artinya ending. Akibat di sini kita artikan endingnya, akhirnya daripada orang al-mukadzibin. Siapa al-mukadzibin di sini? Ya kembali tadi kepada ini kaitannya dengan togut. Ya. Jadi selama masih ada togut pada diri kita, kita akan menjadi mukadzib. Jadi mukadzib ini adalah orang yang belum bersih, belum lapang dadanya untuk menghadirkan hanya satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beribadahlah kepada Allah, hadirkanlah Dia hanya dalam diri kamu, dan itu bisa terjadi kalau kalian menjauhkan juga pada saat yang sama dirinya dari egonya. Kalau kita tidak mampu melepaskan diri dari ego kita, maka kita tidak bisa juga menyembah secara sempurna kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, orang-orang yang menyembah kepada Allah tapi tidak melepaskan egonya, nanti inilah yang disebut dengan fawailul lil musallin. Karena inti daripada ibadah kepada Allah adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat dalam Al-Mursalat. Ini kita bicara tadi. Dalam surat Al-Mursalat ini, surat 77, ini muncul 10 kali nih. Jadi mulai daripada ayat 15, beberapa setiap 3 atau 4 ayat ke bawah pasti ada. Wailun yaumaidin lil mukadzibin. Neraka wailah, kecelakaanlah. Yaumaidin pada hari itu, bagi untuk siapa? Al-mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan kebenaran yang ada pada dirinya, kebenaran Allah, kebenaran Rasul, dan sebagainya. Jadi wailu yaumaidin lil mukadzibin, dan ini muncul 10 kali dalam surat Al-Mursalat. Kita sudah lewati. Kalau kita tarik ke bawah, ini ayat 19 sudah muncul lagi nih. 19. Wailu yaumaidin lil mukadzibin, itu tiap 2-3 ayat muncul. Ya, ini muncul lagi. Wailu yaumaidin lil mukadzibin. Artinya Allah menjelaskan betapa berbahayanya mukadzib. Nah, di dalam surat Al-Ma'un ini Allah menjelaskan siapa itu al-mukadzib. Tapi sebelum kita pindah ke surat Al-Mukadzib, surat Al-Ma'un, kita lihat dulu bahwa walaupun Al-Quran menjelaskan ada mukadzib, ada orang mendustakan, tapi sikap kita kepadanya seperti apa? Nah, di sini disebutkan. Ya. Surat 73, surat Al-Muzammil, ayat 11. Ini adalah pedoman. Al-Quran kan pedoman kita untuk berbuat. Jadi walaupun ada Al-Muzammil, tapi tidak untuk kita bersikap sinis kepada mereka. Ini Al-Quran menjelaskan ini supaya kita, aku ini jangan masuk ke dalam golongan Al-Mukadzib ini. Bukan kita menggunakan ayat ini untuk melihat orang, untuk menunjuk hidup orang. Bukan. Kita harus menunjukkan tangan kita kepada diri kita. Karena boleh jadi kita pun masih masuk kategori Al-Mukadzib itu. Jadi kita pelajari ini bukan untuk melihat orang lain, bukan untuk menimbang, bukan untuk mengadili, bukan untuk menjudge orang lain. Untuk apa? Untuk menjudge diri kita, evaluasi namanya, muhasabah. Ya, bukan untuk menunjuk. Kenapa? Al-Quran mengatakan tentang Al-Mukadzib itu, wadarni, biarlah aku yang bertindak, tidak usah kalian, kan begitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan orang-orang si A si B yang kita anggap mukadzib. Kenapa? Karena kita tidak tahu hatinya orang. Ya, kita tidak bisa mengira-ngira orang. Ini namanya berpikir buruk tentang orang lain. Dalam Al-Quran dilarang. Jadi karena memang ada yang seperti itu, tidak perlu kita cari-cari. Tapi biarkan, kembalikanlah kepada Allah. Allah mengatakan wadarni wal mukadzibin. Biarkanlah aku bertindak terhadap al-mukadzibin itu. Ya. Wal mukadzibin ulin na'mi, yang telah Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang begitu banyak. Kita lihat begitu dia lahir bukan
maunya dia, tetapi maunya orang tuanya. Jadi apa alasannya kita menganggap diri kita hebat? Kita lahir bukan maunya kita, maunya orang tua kita. Atas izin Allah, ingat, maunya orang tua kita atas izin Allah. Setelah itu kita berbentuk tubuh manusia ini semuanya dari Allah. Tangan, kaki, kuping, semua bisa berfungsi. Mata melihat, kuping, itu semuanya adalah dari Allah mekanismenya. Itu kenikmatan. Dan diberikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita benda-benda untuk dilihat. Supaya kita bisa melihat, Allah berikan kepada kita cahaya. Allah berikan kepada kita paru-paru untuk bernapas, Allah berikan kepada kita udara, oksigen, dan banyak lagi yang lain. Ya, Allah konstruksi bangun tubuh kita 70% dari air, Allah siapkan air yang banyak melimpah di luar diri kita. Jadi Allah mengatakan, Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan, dan puncak kenikmatan itu Allah utus kepada kita Nabi, Rasul, dan insan-insan suci yang mengorbankan dirinya demi kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Maka Allah mengatakan, terhadap mereka yang mendustakan kebenaran itu, biarkanlah aku yang bertindak. Oleh na'ami, terutama kepada mereka-mereka yang telah diberikan kenikmatan, tetapi mereka mendustakannya. Wa mahilhum qalila. Jadi kata-kata uli na'ma di sini, puncaknya ada pada fitrah kita. Allah SWT, para nabi, rasul, dan orang suci. Ini yang disebut dengan al-mukadzib terhadap uli na'ami. Wa mahilhum qalila. Allah mengatakan, biarkanlah mereka sebentar saja. Ya, toh waktu di muka bumi ini cuma sebentar, tidak ada orang hidup abadi. Ya. Kalau dia melakukan kerusakan di muka bumi pada umur 40 tahun, ya kan tidak mungkin bisa hidup sampai 400 tahun, 10 kali lipat lagi, nggak mungkin. 40 tahun, 10 tahun berikutnya sudah 50 tahun, 20 tahun berikutnya sudah 60 tahun, 30 tahun berikutnya sudah 70 tahun. 40 tahun berikutnya 2 kali lipat sudah 80 tahun. Dan itu dianya, tubuhnya sendiri sudah mulai lelah dan lemah. Jadi kata Allah, wa mahilhum qalila. Biarkanlah mereka. Jadi kalau Allah saja bersifat toleransi, bagaimana kita tidak bertoleransi? Kan Allah menunjukkan kita toleran. Biarkanlah mereka, wa mahilhum qalila. Biarkanlah mereka, beri kesempatan kepada mereka yang sedikit itu, qalila. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Jadi itu apa namanya, al-mukadzibin. Jadi Al-Quran bicara banyak ini. Kalau kita kaji dalam Al-Quran lebih banyak lagi ayat-ayat tentang itu. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah melihat orang-orang yang yukadzibu, mendustakan biddin. Yukadzibu di sini Bapak Ibu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Tadi orangnya namanya mukadzib, fa'ilnya namanya mukadzib. Kalau yukadzib adalah fi'il mudhari'nya. Jadi artinya ada orang sepanjang masa selalu ada orang seperti itu, karena yukadzib ini menunjukkan fi'il mudhari'. Artinya terus-menerus akan ada orang yang melakukan seperti itu. Dan yang dikecam Al-Quran terutama juga yang tidak mau berhenti, yang tidak mau bertaubat, terus-menerus melakukan pekerjaan yukadzib biddin. Inilah yang paling berbahaya. Nah, siapakah mereka itu? Kita lihat ya. Nah, kita lihat Bapak sekalian, Bapak bisa bayangkan kalau ada anak sebesar ini ditinggalkan oleh orang tuanya. Tinggalkan ayahnya misalnya karena kecelakaan. Tidak lama kemudian ditinggalkan ibunya karena COVID-19 kemarin. Lalu kemudian tinggallah dia sebatang kara seperti ini. Lalu apakah bumi ini kosong dari manusia? Jawabannya tidak. Sudah ada penduduk yang lain. Artinya kalau ada anak yatim seperti ini, dia yatim di tengah-tengah 8 miliar umat manusia. Maka harusnya tidak sepantasnya anak seperti ini terlantar, terkatung-katung. Allah mewakilkan dirinya kepada kita untuk membesarkan. Bukan hanya memberikan makan minum kepada mereka, karena tidak semua anak yatim itu miskin. Tetapi terutama kasih sayang. Kalau anak yatim, ada yang miskin, ada yang tidak miskin. Karena ada anak yatim yang orang tuanya meninggalkannya warisan yang banyak. Tetapi setiap anak yatim sama-sama miskin dari sisi apa? Kasih sayang. Karena dia tidak punya ayah. Dia tidak punya ibu yang bisa menyentuhnya seperti mana anak dan cucu kita yang bersama dengan kita. Ada seperti ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apakah kita akan membiarkan anak-anak seperti ini?
Siapa yang membiarkannya disebut dengan al-mukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi siapakah yang disebut dengan al-mukadzibu biddin? Yang pertama disebutkan di sini yaitu, kita artikan saja yaitu. Fadzalika. Fadzalika itu kan kata tunjuk sebetulnya. Itulah. Maka itulah. Dia seakan-akan menunjuk orang yang melakukan perbuatan yad'ul yatim. Itu dia, kira-kira gitulah. Itulah orangnya, yaitu siapa? Yad'ul yatim. Jadi Tuhan bertanya dulu, Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah memperhatikan orang mendustakan agama? Kita jawab, belum Tuhan. Nah, Allah menunjuk, itu dia. Siapa dia itu? Alladzi yad'ul yatim. Itu orang-orang yang yad'ul yatim, yaitu menghardik anak yatim. Membentak, tidak memperhatikan anak yatim. Hadis-hadis Nabi kita dan orang suci lainnya itu banyak sekali berbicara tentang pentingnya memperhatikan anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim ini, ya namanya anak, nama yatim itu anak yatim. Kalau yatim itu dalam pengertian bukan anak yatim, ya semua kita yatim. Ya, apa sebabnya? Semua kita sudah tidak punya ayah dan ibu. Jadi yatim itu dibatasi pada anak. Jadi kalau ada yatim dikasih tanda anak di sini. Ya, dia adalah dikasih anak. Nah, karena yang disebut dengan anak yatim itu pada saat yang bersangkutan itu belum mampu mandiri, belum mampu berpikir sempurna, masih harus mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Pendidikannya masih awal, tiba-tiba ditinggal oleh orang tuanya, namanya yatim. Nah, padahal kalau yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang yad'u menghardik, menerlantarkan anak yatim. Yad'u kita bisa artikan menerlantarkan anak yatim, karena yadu itu dari kata da'a yada'u itu memanggil. Yadu ini kebalikannya memanggil sama dengan mengusir. Jadi mengusir anak yatim, menyuruh pergi anak yatim, tidak memperhatikan atau menerlantarkan anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah sebabnya hadis itu banyak berkenaan dengan anak yatim. Saya mengatakan bahwa sebaik-baik rumah tangga adalah rumah tangga yang di dalamnya ada anak yatim yang dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan seburuk-buruknya rumah tangga adalah rumah tangga di dalamnya ada anak yatim yang diterlantarkan. Ada anak yatim dan disiksa, ada anak yatim yang dibiarkan begitu saja. Jadi sebaik-baik rumah tangga adalah di dalamnya ada anak yatim yang dibesarkan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada zaman Nabi dan ayat-ayat ini turun, apa maksudnya memperhatikan anak yatim? Yaitu mengambil ke rumah kita sebetulnya. Beda dengan sekarang. Sekarang dibikinkan semacam panti sosial, dibikinkan bangunan rumah sendiri, dikumpulkan mereka di sana, lalu kemudian ada pengasuhnya, lalu kemudian nyari dana kemana-mana. Bahkan terkadang anak yatim itulah yang diperalat untuk cari dana. Turun ke jalan-jalan, membawa celengan atau kain celengan, membawa kotak amal, berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi artinya apa? Lebih kepada mendekati eksploitasi kepada anak yatim sebetulnya. Maka Nabi mengatakan sebaik-baiknya itu adalah di dalam rumah tangga, bukan dibikinkan gedung. Katakanlah penduduk Asia Tenggara ini jumlahnya katakanlah 350 juta, katakanlah begitu. Ya, 300-400 juta lah. Karena Indonesia 270 juta, Singapura 7 juta, Malaysia katakanlah 40 juta, ya katakanlah 400 juta semuanya, Thailand dan sebagainya, Asia Tenggara. Kita persempit Asia Tenggara saja, wilayah kita. 400 juta kan tidak mungkin semuanya semuanya yatim. Ya, 400 juta itu kita persempit lagi. Setengahnya dewasa yang sudah mandiri, yang selebihnya adalah anak-anak yang masih harus dibesarkan. Jadi artinya 200 jutanya itu adalah orang dewasa yang sudah punya pendapatan tetap, yang bisa menghidupi keluarganya, bahkan bisa membantu orang lain. Nah, jadi mas yang berbahagia, kalau ada anak yatim dari 200 juta itu, ya kan paling katakanlah 10 juta. Ya, udah banyak sekali kalau 10 juta. Nah, masa 200 juta itu tidak bisa bahu-membahu memperbaiki kehidupan 10 juta anak? Caranya bagaimana? Ya, caranya diambil ke rumahnya. Bayangkan 200 juta, ya kan begitu. 200 juta orang yang bisa bertanggung jawab, 10 juta. Jadi artinya 10 juta saja bertindak, mengambil mereka sudah cukup, sudah selesai. 10 juta orang mengambil ke rumahnya, udah tidak ada lagi anak yatim yang terlantar. Tapi dengan catatan itu tadi, yaitu dipelihara dengan baik, bukan sebaliknya. Jadi harusnya bisa tidak perlu bikin rumah, bayangkan 10 juta dibagi-bagi,
rumah. Satu, mampu tadi. Yang kedua adalah punya care yang sangat besar kepada orang kecil. Ya. Jadi Allah mengatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini yang pertama. Pendusta agama yang paling pertama adalah yad'ul yatim. Dan ini juga berkali-kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kita lihat. Ini yad'ul yatim, terutama al yatim ini, dan makna-makna setara dengan ini banyak di dalam Al-Qur'an muncul. Mari kita lihat ya. Kita lihat di dalam surat Al-Isra. Surat 17 ayat 34. Surat 17, ini Al-Isra 17 ayatnya 34. Allah berfirman, wala taqrabu malal yatim. Ya, jadi ini bukan anak yatim, hartanya saja dilarang didekati. Wala taqrabu, dan janganlah engkau mendekati mal, harta benda, al yatim, anak yatim. Karena kalau mendekati harta benda anak yatim, hakikatnya merampas haknya anak yatim. Dan artinya objeknya, korbannya anak yatim. Ya. Jadi kalau di sini bukan korban psikis, tapi korban harta. Ingat jemaah sekalian, kalau korban harta boleh jadi anak-anak itu tidak merasakannya. Kenapa? Dia tidak tahu kalau dia ditipu misalnya. Tapi kalau dia dibentak, dia dihardik, dia dididik dengan cara yang tidak benar, itu dia rasakan langsung. Nah, kalau mendekati saja hartanya sudah ada larangan keras ini, la taqrabu malal yatim. Janganlah engkau mendekati hartanya anak yatim, illa kecuali billati ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Yaitu apa? Contohnya untuk menyekolahkan dia, hartanya digunakan, dijual untuk membiayai sekolahnya. Terutama kalau kita yang memeliharanya juga tidak mampu. Hatta yablugha asyuddah, sampai mencapai usia dewasanya. Asyuddah itu usia dewasa. Sudah kuat lahir dan batin. Itu asyuddah. Asyuddah sudah kuat secara lahir dan batin. Ya, harus lahir dan batin. Secara fisik dia kuat, secara psikis, secara batin juga dia sudah bertanggung jawab, sudah dewasa. Itu dia. Sampai dia mencapai usia dewasa. Jadi selama dia menjadi anak yatim, tidak boleh dekati harta bendanya. Untuk apa? Diberikan nanti pada saat dia sudah dewasa. Sekaligus istilah yatim di sini tadi kita batasi pada anak. Kenapa? Karena batasannya sampai ia beluga asyuddah. Jadi kalau sudah masuk wilayah asyuddah, ya bukan lagi yatim. Jadi bapak yang umurnya sudah 40-30 tahun ke atas, terus kemudian tidak ada orang tuanya, ya tidak bisa mengatakan lagi saya anak yatim. Ya, mohon perhatikan kehidupan saya karena saya anak yatim. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena asyuddah ini adalah batasnya. Dewasa secara lahir dan batin. Dan dewasa secara lahir dan batin secara rata-rata, yaitu setelah akil balik. Setelah akil balik, ya kalau mungkin kita kebiasaan masyarakat kita rata-rata itu adalah setelah umur 17 tahun ke atas. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi secara agama ya akil balik. Ya, makanya ada balik di sini, balak, yabluk. Jadi hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia yang dewasa. Wa aufu bil ahdi, dan harus penuhi ahad. Apa ahad kita? Pertama, ahad itu terutama kepada Allah, janji kepemimpinan. Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Allah seakan-akan menjelaskan kepada kita di sini bahwa ada orang yang bahkan bukan hanya mendekati anak yatim, tapi lebih parah dari itu, membunuh anak yatim. Dan anak yatim yang dibunuh adalah anak yatim yang terkait dengan ahad, janji. Apa itu ahad? Janji ilahiyah, janji imamah, janji kepemimpinan. Ya. Ada orang yang bahkan anaknya pemimpinnya dia bunuh. Anaknya rasulnya, cucunya rasulnya dia bunuh. Allah katakan wa aufu bil ahdi. Penuhilah ahad kalian. Jadi ahad yang kita lihat dalam Al-Quran itu lebih kepada janji imamah, menerima imam pemimpin. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Itu surat Al-Baqarah 124. Ingatlah tatkala Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, fatamahun, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan, menerima ahad kalimat-kalimat itu, baru Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang wahai Ibrahim, saya mengangkatmu, melantikmu menjadi imam. Linnas bagi siapa? Seluruh manusia.
Ja'iluka, melantik kamu, linnas, untuk seluruh manusia, imama, sebagai imam. Lalu Nabi Ibrahim meminta, wa min dzurriyyati, saya ini Tuhan adalah manusia, kau tahu saya adalah manusia yang akan mati juga. Maka minta supaya tugas ini diteruskan oleh dzurriyyatku, keturunanku. Allah menjawab, la yanalu ahdi zalim. Baik keturunanmu, tetapi hanya ahadku ini, janji imam aku ini berlaku pada keturunanmu yang tidak zalim. La yanalu ahdi zalim. Jadi ahad muncul di sana. Ya, jadi kata-kata ahad. Kita juga mengenal istilah doa ahad, ya, bukan doa hari ahad, doa ahdun. Doa ahad itu adalah doa janji kita kepada imam. Innal ahda kana mas'ula. Allah katakan, ingat, al-ahda itu adalah diminta pertanggungjawaban. Yang menarik di ayat ini Pak Bu sekalian ya, permulaannya adalah la taqrabu malal yatim, anak yatim, tapi ujungnya adalah innal ahda kana mas'ul. Ahad itu adalah dimintai pertanggungjawaban, mas'ul. Allah nanti menanyakannya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Boleh dikatakan bahwa yatim yang paling parah itu adalah keyatim yang muncul apabila orang tua agamanya, orang tua dinnya, orang tua spiritualnya dibunuh. Karena yang namanya nabi itu kan orang tua spiritual kita, orang tua agama kita. Makanya makanya pernah mengatakan, sungguhnya bagi orang mukmin itu rasul itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Seperti mana kita, orang tua kita lebih utama dari diri kita sendiri. Jadi tiba-tiba ditutup innal ahda kana mas'ula. Jadi ini adalah surat Al-Isra. Ya, jadi kita sudah lihat itu kata-kata yatim. Nah, kita lihat di sini juga kata yatim muncul kembali di dalam surat Al-Insan yang berbicara tentang al-abror. Kita sudah bahas di surat Al-Insan. Innal abror yashrabuna min ka'sin dan seterusnya. Di antara ciri-cirinya adalah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Yang namanya abror, dan itu ditujukan kepada Nabi Rasul dan para imam, adalah memberikan makan memberikan makanan yang dicintainya. Kepada siapa? Miskinan, orang miskin. Wa yatiman, anak yatim. Wasira, dan tawanan. Dan kita sudah terangkan bahwa makna batin daripada ayat ini adalah bahwa al-abror itu, manusia suci itu, insan kamil itu, memberikan makanan yang disukai adalah menyatu dengan rohnya. Menemukan kebenaran bersama dengan kebenaran, meleburkan dirinya ke dalam kebenaran, maka dia juga memberikan itu. Jadi sepanjang hidupnya yang dia lakukan tidak mungkin dia pergi bersenang-senang, misalnya pergi sana sini untuk mencari kesenangan, tidak mungkin. Lalu apa yang dilakukan sepanjang hidupnya? Memberikan makanan yang disukainya. Apa makanan disukainya tadi? Adalah menyatu dengan Tuhan. Kepada siapa? Miskinan. Siapa yang miskin? Yang hatinya tidak ada Allah di sana. Yatimah, yang belum menemukan pemimpinnya, imamnya. Wasira, yang tertawan oleh hawa nafsunya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskin wa yatima wasira. Jadi yatim masuk kategori di sini. Nah, maka jemaah sebagai, kalau kita bukan hanya yatim tidak punya orang tua, tetapi secara batin juga itu yatim dalam pengertian belum menemukan pemimpinnya, maka tidak mungkin, lagi-lagi kita berkata lain, tidak mungkin Nabi menghardik Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, orang miskin dan buta itu, lalu kemudian ingin belajar kepada Nabi. Bukan meminta harta dari kepada Nabi, tapi ingin belajar, ingin mensucikan dirinya. Kan berarti bahwa dia ingin merebut makanan ilahi daripada Nabi. Tidak mungkin Nabi menghardiknya. Karena kalau Nabi menghardiknya, berarti Nabi juga masuk kategori al-mukadzibu bid-din. Ya, jadi kita seperti itu. Ini juga kita lihat surat surat Ad-Duha ini juga berbicara tentang Nabi. Ini sebetulnya Ad-Duha. Ini kan surat 2 tentang Nabi. Ya. Allah katakan fa'ammal yatima fala takhar. Adapun anak yatim, ya fala takhar, kamu jangan membentaknya. Fala takhar, jangan memaksanya. Fa'ammal yatim fala takhar. Kata-kata fala takhar di sini jangan memaksa. Dari kata qahar. Ingat, qahar itu kan perkasa. Ya. Takhar, jangan paksa. Ya, yang paksa, yang berlaku kasar, sewenang-wenang. Artinya apa gini? Kalau yatim kita artikan tadi bukan hanya yatim secara biologis, secara orang tua, tetapi yatim dalam pengertian belum menemukan pemimpinnya, maka dalam memperkenalkan itu kepada manusia tidak boleh dipaksa. Sama dengan
La ikrah fiddin, tidak boleh memaksakan agama. Nih, fa'ammal yatima fala takhar. Janganlah engkau bersikap semena-mena terhadap anak yatim atau yatim secara spiritual, lahir dan batin bahkan. Ya. Fa'ammal yatima fala takhar. Jadi ini Al-Qur'an menjelaskan semuanya. Ya. Surat apalagi surat Al-Haqqah ini ya. 6934. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini tadi mirip dengan surat Al-Maun ya. Jadi ini adalah kata-kata la yahuddu dan la yahuddu. Janganlah dia yahuddu membentak, menghardik ala ta'amil miskin, ataukah janganlah dia tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ini adalah pembahasan berikutnya setelah kita masuk pada miskin. Jadi kita pindah dulu sebentar ya. Jadi fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Itulah orang yang mendustakan agama, yaitu siapa? Menghardik anak yatim, dan kita sudah bahas tadi anak yatim. Ini adalah orang miskin. Jadi bagi image kita atau gambaran di pikiran kita, orang miskin itu biasanya kan orang tidak punya rumah, orang yang kelaparan kan begitu. Kita katakan itu benar, tetapi miskin itu tidak berhenti di situ saja. Miskin itu dari kata sakana yaskunu. Ya, nanti kita lihat dulu. Ilustrasi bahwa ini di berbagai penjuru dunia banyak terjadi seperti ini. Dulu yang seperti ini hanya terjadi di negara-negara berkembang, di negara-negara miskin, yang biasanya diidentikan dengan negara-negara Asia dan Afrika. Tapi belakangan ini, kata-kata ini sering kita temukan di Amerika kalau kita jalan di jalan-jalan. Homeless dan hungry sering kita temukan, tak berubah ya. Kalau di Indonesia disebut dengan tunawisma dan kelaparan ya. Jadi kita temukan di berbagai tempat sekarang ya, seperti ini ya. Apa sebabnya? Kita lihat karena tatanan dunia global itu memang ya tidak memungkinkan terjadinya pemerataan secara sistematis ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dua tadi. Yang kedua, yang pertama tadi adalah zalika, tadi yang pertama tadi alaita alladzi kadzibudin fadzalika alladzi yad'ul yatim, itu yang pertama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang kedua wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu tidak memberikan makan. Ini sudah bicara tentang makanan yang tadi. Ya, tadi kita sudah ketemu juga makanan di surat surat Al-Insan ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi ada di sana yatiman, ada miskinan. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Nah, kata-kata miskin ini Bapak Ibu sekalian itu dari kata sakana juga yaskunu, tetap. Ya, jadi kalau tetap itu sakana yaskunu. Kondisi jiwa yang tetap, yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh rasa takut dan cemas, rasa cemas dan sedih, khauf dan ihzan, itu disebut dengan juga tenang. Itu namanya tenang. Makanya kita sebut sakinah. Ya, sakinah itu adalah dari situ. Dari kata miskin juga ada muncul kata penduduk. Ya, penduduk itu artinya orang yang menetap. Ya, jadi menetap di mana, duduk di mana, warga negara mana, atau tinggal di mana, itu namanya tetap. Jadi orang tetap di suatu tempat, namanya sakin. Jadi kalau kita tanya di mana kamu tinggal, aina taskunu, dari asal kata yang sama. Ya, aina taskunu, ya, di mana kamu tinggal, di mana kamu menetap, di mana kamu duduk. Jadi itu namanya al-miskin. Nah, dengan demikian ya sekalian, al-miskin ini bisa kita artikan apa? Yaitu orang-orang yang secara tetap tidak bisa lagi berusaha. Ya, jadi namanya miskin itu adalah orang yang secara tetap, secara permanen tidak bisa berusaha. Contohnya apa? Contohnya adalah yang sakit, terus-menerus sakit menahun. Ya, sakitnya tidak bisa berhenti. Sehingga kemudian kehidupannya bergantung kepada orang lain. Nah, itulah dia miskin yang pertama. Jadi dia sakit menahun, tidak bisa lagi beraktivitas. Yang kedua contohnya misalnya jompo, orang-orang tua jompo. Orang tua jompo itu adalah orang tua yang sudah namanya orang tua jompo. Secara pikiran sudah tidak normal, gampang lupa, jadi tidak bisa beraktivitas. Ya, jangankan mencari nafkah, bahkan keluar dari rumahnya saja, kadang tidak bisa kembali lagi ke rumahnya karena lupa. Tadi itu dari mana
datangnya dan akan kemana lagi perginya. Itu namanya jompo. Dan apalagi kalau disertai dengan pikun. Jadi jompo dan pikun. Jompo itu artinya sudah sangat lemah badannya. Pikun artinya sudah mulai demensia. Ya. Nah, jadi yang seperti ini kan permanen. Karena kalau yang namanya tua kan tidak mungkin berubah jadi muda. Semakin hari semakin lemah badannya kalau dia jompo. Pikun juga begitu, biasanya kalau pikun semakin lama bahkan semakin parah. Nah, dengan demikian, kalau dia termasuk keluarga yang tidak mampu, maka dia termasuk miskin. Ya, kalau dia mampu, miskin juga, tapi kan ada keluarganya yang perhatikannya, ada anaknya, ada investasinya, ada asetnya lah yang bisa digunakan. Nah, tetapi kalau dalam konteks miskin dalam pengertian jompo, tetapi dia tidak, anaknya juga tidak mampu dan sebagainya, maka dia masuk kategori miskin yang dimuliakan dalam ayat ini, sehingga dikecam orang yang menerlantarkannya dengan kata-kata al-mukadzibu biddin. Ya, jadi miskin. Jadi itu artinya miskin itu tetap. Ya, makanya tetap tidak bisa berusaha. Tapi kalau orang itu masih kuat, masih sehat, bisa berusaha, itu bukan miskin sebetulnya namanya. Kenapa? Karena dia bisa dibantu untuk keluar dari masalahnya. Ya, diberikan keterampilan, diberikan motivasi, supaya apa? Supaya dia suatu saat bisa menjadi pembayar zakat, pembayar humus, dan sebagainya. Begitu. Kenapa? Karena orang yang masih kuat, berarti kan Allah atau yang bersangkutan masih menerima tadi al-an'am, apa namanya? An-ni'mah. Ya, yaitu kenikmatan dari Allah. Dia masih sehat, pembuluh darahnya masih bagus, kan begitu. Apa namanya, tubuhnya masih kuat, ya, dan seterusnya. Maka yang seperti masih harus bekerja keras. Kita sudah sampaikan di sini bahwa burung-burung saja bisa menghidupi dirinya. Dengan demikian, yang seperti ini sebetulnya bukan masuk kategori miskin. Kita sebut saja masuk kategori belum beruntung dalam hidupnya. Dan yang seperti ini dibantu sifatnya adalah sementara saja, sementara sambil mencari-cari aktivitas. Jadi kita dukung, kita support, kita motivasi, ya, supaya, karena kalau yang seperti ini kita dukung secara maksimal, dia justru semakin bergantung pada orang lain. Dia justru semakin, kalau bahasa kasarnya, semakin malas, ya. Semakin tidak mensyukuri karunia yang Allah berikan kepadanya dalam bentuk tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, pikiran yang masih bagus, seperti itu. Jadi harusnya yang seperti ini disuruh memaksimalkan sumber dayanya untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya, terutama untuk kemaslahatan agama. Dalam konteks inilah berlaku terhadap orang seperti ini, kata-kata kamu harus menolong Allah. Intan surullah yansurukum. Jadi niatnya harus diperbaiki agar mau menolong Allah. Jadi inilah pengertian miskin secara sosial, secara fisik. Nah, secara miskin secara batin kita sudah terangkan tadi. Yaitu miskin secara batin kan berarti bahwa pengetahuannya tentang kebenaran masih sedikit. Bisa saja dia ilmuwan, sarjana, tetapi pengetahuannya tentang kebenaran sedikit. Karena orang yang sarjana pada suatu disiplin tertentu belum tentu yang bersangkutan belajar tentang kebenaran. Dia hanya belajar tentang seluk-beluk disiplin ilmunya. Ya. Itulah sebabnya kita sampaikan di sini bahwa di dalam dunia modern kita sekarang, yang banyak sekali orang sekarang sudah berpendidikan tinggi, well educated, tetapi kita saksikan masih sering terjadi hal-hal yang buruk. Kalau kita baca berita dalam 2-3 hari terakhir ini, ada dosen di mana di Solo yang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menganiaya istrinya sendiri di kampus pula, kan begitu. Ya. Ada dan sering terjadi hal seperti ini. Kita sering baca saja berita. Artinya apa? Harusnya kan tidak terjadi seperti itu kalau memang akademik atau pendidikan mempengaruhi jiwa manusia. Tetapi pendidikan yang kita pelajari sekarang terkadang tidak menjangkau, tidak menguraikan masalah-masalah kejiwaan manusia. Kenapa? Karena disiplin ilmu kita itu terkadang bersifat pragmatis dan murni akademis saja. Akademis maksudnya di sini adalah bahwa kalau kita belajar misalnya fisika, ya murni kita belajar angin, belajar panas atau temperatur, belajar gerak. Nah, tidak pernah pelajari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian terkadang orang ahli, sarjana di bidang angin, di bidang temperatur, di bidang benda-benda bergerak, ahli fisika, tetapi tidak bisa mengenal dirinya dengan baik, sehingga kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas sebagai seorang sarjana. Jadi inilah. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi miskin yang dalam pengertian kedua itu adalah
orang yang masih belum menemukan kebenaran, masih miskin, masih tetap dalam keadaan ketidaktahuan tentang kebenaran. Nah, kita tidak boleh menghalangi agama sampai kepada mereka. Itulah sebabnya nabi-nabi datang tidak pernah minta upah. Karena kalau dia minta upah kan berarti menghalangi orang miskin untuk belajar sama dia. Orang miskin apa? Lahir batin. Orang miskin secara lahir tidak bisa membayar kepada nabinya, ya. Yang juga miskin secara pengetahuan tidak bisa membayar kepada nabinya. Kalau nabi meminta bayaran upah kepada mereka, termasuk kategori yahud wala ta'amil miskin. Termasuk juga menghalang-halangi juga, ya. Termasuk ya la yahudu, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi agama itu untuk apa? Untuk seluruh manusia. Jadi agama tidak boleh dibatasi hanya pada yang bisa membayar. Beda dengan sekolah, beda dengan pedagang. Beda, tujuannya beda. Kalau agama namanya dakwah, itu artinya mengajak orang kepada Allah. Karena mengajak orang kepada Allah, orangnya sudah dai. Dai artinya apa? Orang yang mengajak orang kepada Allah, namanya orangnya Allah. Ahlullah. Ahlullah itu urusan hidupnya, urusan Allah. Nah, itu letaknya tauhid di sana. Ya. Dengan demikian, kalau ada nabi yang minta upah, ya apalagi melarang agamanya disebarkan sebelum orang bayar, maka itu artinya apa? Maka itu artinya dia mempersempit. Dia justru akan menganiaya orang lain yang tidak bisa membayarnya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang mempersempit ruang gerak orang miskin untuk menerima kehidupan lahir dan batinnya. Karena kalau kita di situ, maka Allah pun mengatakan dalam ayat ini kita termasuk al-mukadzibu biddin. Kita termasuk orang yang mendustakan agama, dan ini termasuk orang yang diulangi berkali-kali dalam surat Al-Mursalat tadi. Wailun yaumadzin lil mukadzibin. Nah, ini adalah kita pindah ke salat. Ya, jadi kita pindah salat. Karena ada orang salat itu, ya salat itu tidak menjangkau kesadaran rohaninya yang paling dalam. Salat itu hanya berhenti pada memorinya saja, bahwa saya orang muslim wajib salat. Kalau tidak salat, rasanya tidak enak. Tapi kalau menceritakan orang lain tidak pernah merasa nggak enak. Nah, itu kan berarti kesadarannya tidak menyatu. Ya. Jadi banyak di antara kita kalau waktu salat dulu sudah masuk, sudah hampir habis waktu salat zuhur dan asar, lalu kemudian belum salat, itu nggak enak sekali. Ya, kayak ada yang tidak enak lah. Pokoknya dia harus seperti orang dikejar-kejar. Tetapi kalau kerjanya menggibah, kerjanya mentajasus orang, dia tidak pernah merasa bersalah. Dia tidak merasa nggak enak. Nah, padahal artinya salat itu adalah melepaskan semua interest itu dalam jiwa kita dan hanya menghadirkan Allah. Karena salat itu adalah aqimis sholata lidzikri. Salatlah agar yang hadir dalam jiwamu cuma saya saja. Jadi tidak perlu lagi orang lain hadir dalam jiwa kalian sampai memikirkan kekurangan orang misalnya, menceritakan aibnya orang lain, itu tidak perlu. Ya. Oleh sebab itulah Allah mengatakan fawailul lil musallin. Jadi kalau dilihat di atas tadi itu, coba kita lihat tadi urut dari atas, ara'aital ladzi yukadzibudin, lalu muncul kata tunjuk padzalikal ladzi yadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, jadi dua. Tapi berikutnya tiba-tiba maka fawailul lil musallin. Artinya yang bisa kita pahami mafhum kita daripada ayat ini adalah bahwa walaupun orang itu rajin berdiri, ruku, sujud, tetapi yang bersangkutan adalah tidak memperhatikan nasibnya anak yatim, dan bahkan kemudian tidak memperpedulikan, tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin, makan lahir dan batin, maka sholatnya adalah tidak bermakna. Sholatnya sia-sia. Karena sholat artinya secara psikis, secara jiwa, secara rohani adalah lidzikrillah. Secara sosial apa? Tanha anil fasya'i wal munkar. Mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana bisa orang terlepas dari perbuatan keji dan munkar kalau tatanan sosialnya itu justru menimbulkan kemiskinan yang banyak. Seperti itu. Maka setelah padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, tiba-tiba muncul fa di sini. Kita lihat ini. Tiba-tiba di sini muncul fa, ya. Fawailul lil musallin, maka wailah bagi orang yang musallin. Tadi kita sudah lihat fawailun lil mukadzibin.
Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Sama-sama ada mimnya di sini menunjukkan pelaku. Ya. Mukadzibin, musallin itu sama. Artinya apa? Wazannya hampir sama. Jadi fawailul lil musallin, maka neraka wailah, kecelakaanlah, penderitaanlah lil musallin bagi orang yang salat. Ya. Jadi urutannya dari atas kita lihat. Jadi Al-Quran itu indah sekali. Kenapa? Karena tidak perlu bertele-tele, tapi langsung kemudian bisa kita tangkap. Jadi walaupun dia sholat, rajin, kata-kata musallin ini artinya orang sholat, rajin sholat. Ya. Kalau masuk kategori musallin, berarti orang yang melakukan sholat. Ya, musallin. Jadi orang sholat, tetapi menghardik anak yatim, lalu tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin, maka apa kata Allah? Mereka itu adalah an sholatim sahun. Mereka lalai daripada sholatnya. Kita mulai dari sini. An sholatihim. Sholatihim sahun. Ya, ini adalah lalai. Jadi siapa yang disebutkan fawailul lil musallin? Yaitu alladzina, orang-orang yang hum an sholatihim sahun. Dia lalai daripada sholatnya. Karena sholat kita itu sebetulnya adalah pemihakan. Dan kita sudah sampaikan tadi bahwa anak yatim yang paling tinggi, yang paling dibebankan Allah kepada kita adalah anak yatimnya para nabi dan rasul dan imam. Dan bahkan kalau menimbulkan yatim pada mereka, ini adalah kecaman yang luar biasa dari Allah, dan benar-benar fawailul lil musallin an salatihim. Kenapa salatnya mereka, jemaah sekalian? Karena di dalam salat itu kita tidak bisa dikatakan salat kalau tidak mengikat 3 serangkai di sana. Jadi dalam salat kita itu tidak akan sah kalau kita tidak mengikat 3 serangkai di sana. Ya. Yaitu yang pertama adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita di situ mengikat rasul dengan Allah karena abduhu. Asyhadu anna Muhammadan, saya bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah abduhu, hambanya. Hu-nya itu dhamir kepada Allah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau biasa disingkat asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi itu adalah Muhammad disatukan dengan Allah. Setelah itu apa yang kita baca? Allahumma. Bisa kembali dia dipanggil Allah. Ya. Karena tadi asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad, tadi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ali Muhammad, atau ala sayyidina Muhammad, wa atau ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Jadi 3 di sini yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada 3. Yaitu mengikat Allah, Rasul, dan keluarganya yang suci. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa kita jangkau dengan panca indera. Kita tidak mungkin belajar langsung dari Allah dengan mendengarkan kata-katanya. Tidak mungkin kita melihat Tuhan menerangkan karena dia tidak kelihatan oleh mata kita. Maka Tuhan menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Maka Tuhan memilih orang terbaik di antara kita untuk menjalankan tugas-tugas ketuhanannya, yaitu Rasul. Tapi Rasul yang dipilih siapa? Ya manusia seperti kita. Kalau bukan manusia seperti kita, ya tidak bisa mengajari kita bagaimana berakhlak dengan akhlak Allah sebagai manusia. Contohnya bagaimana makan dengan benar kalau tidak makan. Bagaimana mandi kalau dia tidak mandi. Nah, oleh sebab itulah Allah pilih manusia seperti kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu adalah min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Nah, karena dari kalangan kita manusia, dia juga akan tua dan mati. Karena dia tua dan mati, bagaimana kalau dia mati? Maka harus ada pelanjutnya. Wala alihi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka siapa yang tidak mengikat 3 itu dalam kehidupannya, maka akan melakukan tadi yang di atas. Pasti dia akan menerlantarkan anak yatim, karena anak yatimnya saja Rasul dia terlantarkan. Yang kedua adalah dia pasti akan tidak menganjurkan orang beri makan, tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin, karena orang miskin yang ada di sekitar Nabi saja dia blokade, dia seperti yang terjadi di Karbala, apalagi orang miskin yang biasa saja. Ya. Maka apa kata Allah?
dia salat, di dalam salatnya dia membaca 3 tadi unsur itu, maka fawailul lil musallin. Celaka orang salat seperti itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, karena mereka hakikatnya lalai daripada makna, isi, kandungan, tujuan daripada salat. Makanya kita lihat kata-kata aqimis salat li dzikri, di mana Allah ungkapkan itu? Yaitu pada saat berbicara dengan Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Manusia dari kalangan kita, manusia yang dipilihnya untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Allah, sebagai Tuhan, kepada kita manusia secara indrawi. Nah, jadi alladzina hum an salatihim sahun. Satu, apalagi selain daripada lalai. Di antara penyebab kelalaiannya karena beragama hanya untuk zahir, untuk dilihat orang. Bagus sekali berjamaah? Bagus sekali berjamaah. Dianjurkan dalam agama, bahkan 27 kali lipat daripada salat sendiri. Tapi apabila kita salat berjamaah cuma supaya dilihat orang saja, ya maka kemudian ini kita harus hati-hati jangan sampai masuk dalam ayat berikut ini. Alladzina hum yura'un. Jadi sudah 2 alladzina di sini. Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yang lalai daripada salatnya itu dia salat hanya untuk dilihat saja. Apa artinya dilihat saja? Zahirnya saja. Jadi salatnya dia itu hanya zahir. Yura'un itu kan bisa dilihat. Ya. Kalau saya berdiri ruku sujud kan dilihat. Hukumnya mereka, kita, termasuk saya di sini. Kalau kita salat kan bisa dilihat berdiri ruku sujud. Kalau kita jalan ke masjid kan bisa dilihat. Ya. Nah, siapa yang salatnya hanya berhenti pada yang dilihat, yura'un, ya termasuk lalai. Kenapa? Karena salat itu tidak hanya zahirnya, tetapi juga batinnya. Tidak hanya indrawinya, tapi juga rohaninya. Maka termasuk orang lalai daripada salatnya apabila salat hanya berhenti pada yang bisa dilihat saja. Yura'un itu riya, dilihat. Alladzina hum yura'un. Baru orang seperti ini adalah kerjanya menghalang-halangi orang itu berbuat kebenaran. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, anak-anak yatim harus kita perhatikan. Kita perhatikan kemaslahatannya, makanannya, minumannya, dan sebagainya. Lalu kemudian wayamnaun al-maun, tetapi mereka tadi apa? Menghalang-halangi, mencegah manusia. Al-maun, memberikan pertolongan. Jadi wayamnaun artinya bahwa yang bersangkutan itu keberatan untuk menjadi al-maun, menjadi pemberi pertolongan. Al-maun ini pemberi pertolongan. Ya. Jadi dia segan. Yamnaun itu dari kata mana'ah, dari apa kata madinya mana'ah, mana ayam na'u. Ya. Mana ayam na'u ini kita temukan ketika Allah bertanya kepada iblis ketika tidak sujud. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'ah. Nah, itu ma mana'aka. Apa yang mencegah, apa yang menghalangi, apa yang membuat kamu keberatan gitu. Ma mana'aka. Ya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang membuat kamu keberatan untuk tidak bersujud? Sehingga tidak bersujud. Sehingga kuperintahkan untuk sujud. Jadi ma mana'aka. Nah, mana'a mudhari'nya yamna'un. Jadi ini adalah juga mudhari'. Wa yamna'un al-ma'un, dan dia enggan, tidak mau al-ma'un berikan pertolongan. Jadi wa yamna'un al-ma'un, dia enggan untuk memberikan pertolongan. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus selalu memberikan pertolongan kepada lain. Jadi Bapak sekalian, orang mukmin itu, terutama orang salat, selalu dipikirnya memberi pertolongan, bukan untuk ditolong. Ingat Bapak sekalian, jangan kita berpikir untuk ditolong. Yang namanya berpikir untuk ditolong tidak perlu dipikirkan, karena itu namanya kita sebut kecelakaan dalam tanda petik. Kalau kita tiba-tiba sakit menahun tadi, ya orang lain akan terpanggil untuk menolong kita. Ya, kalau kita misalnya menjadi tua, renta, jompo, dan kemudian pikun, ya pasti orang akan, kalau kita hilang di jalan, kita tidak tahu apa jalan pulang, pasti orang rame-rame membantu kita. Kalau dia tidak tahu di mana rumah kita karena kita lupa juga, pasti dia akan foto kita, baru diedarkan di WhatsApp di media sosial. Ini siapa punya keluarga ini lagi, orang ini sekarang ada di sini, ya tidak menemukan jalan pulang. Itu pasti dibantu sama orang. Bahkan kita tahu orang mati saja otomatis ditolong, dimandikan, dibukain bajunya, luar biasa.
dibukain bajunya, dimandiin, kemudian dikafani, kemudian disolat, dikuburkan. Luar biasa itu. Orang mati saja. Jadi jangan pernah berpikir ditolong, itu otomatis. Berdasarkan ayat ini, semua orang Islam itu, terutama orang salat, harus berpikir untuk menolong. Ingat, jangan sampai muncul yamna'unal ma'un, enggan menolong. Jadi berpikir untuk menolong, ini harus kita lihat. Jadi paradigma berpikir orang Islam itu adalah paradigma aktif, agresif. Paradigma orang Islam itu adalah dinamis dan progresif. Yaitu apa? Yaitu selalu berpikir untuk menolong, untuk membantu orang lain, bukan berpikir untuk dibantu dan ditolong. Jadi inilah, siapa yang berpikir, siapa yang enggan untuk berpikir menolong, berarti Allah mengatakan termasuk fawailul lil musallin. Jadi masuk urutan-urutan tadi di atas. Jangan sampai kita masuk yamna'unal ma'un. Jangan sampai kita masuk yamna'un. Ingat, yamna'un itu sebetulnya enggan, keberatan. Ya, mereka keberatan untuk memberikan pertolongan. Al-ma'un ini satu asal kata dengan ma'unah. Ma'unah itu kan pertolongan dari Allah. Jadi pertolongan dari Allah, ma'unah. Jadi artinya Allah pun memberikan pertolongan setiap saat kepada hambanya. Jadi kita pun harus berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu apa? Selalu berpikir untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dan melepaskan jiwa kita yang kerdil yang selalu berharap untuk ditolong oleh pihak manapun juga. Hati kita hanya berharap untuk ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tauhid yang sejati. Dan itulah yang kita berikan setiap kita sholat dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kekurangan dan kekhilaafannya, itu adalah kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir. Mohon jangan disimpan di dalam hati, dibuang, dan jangan diamalkan. Kalau yang sampaikan itu benar, itu adalah dari Allah SWT melalui kitab sucinya, maka pelajarilah berkali-kali, amalkanlah semaksimal mungkin, agar kehidupan kita terlepas dari wailun lil musallin. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cuba beri kaitan persis macam kita tahu Kaabah adalah lambang kepada imamah, dan kalau roboh tu maka robohlah bait Allah dan robohlah penyembahan kepada Allah sebagai kiblat jiwa kita. Dalam konteks yang hari ini pula kita tersentuh dengan topik masalah di balik Zahiriyah, anak-anak yatim tadi dan orang miskin tadi. Kalau kita tidak tolong pada imam, maka ini akan menyusahkan imam untuk menegakkan keadilan dekat muka bumi ni, yang akhirnya barakahnya kembali pada kita. Beri pencerahan supaya kita tidak terlepas pandang dan menjadi orang-orang Quraisy yang melepaskan kitanya tanggungan dan pegangan kepada Allah tadi. Ustaz, afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, dari surat Al-Insan tadi kita sudah lihat bahwa di antara tugasnya para imam atau para nabi dan rasul itu adalah yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ingat, makanan yang paling disukai Nabi, Rasul, dan Imam adalah makanan langit, hidangan langit, Al-Ma'idah, yang Allah turunkan kepadanya ke dalam jiwanya, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui kitab suci ini. Maka siapa yang masih sedikit mengetahui ini disebut dengan miskin. Siapa yang mungkin sudah mengetahuinya atau belum mengetahui tapi tidak punya pemimpin, belum menemukan pemimpinnya, sudah dengan yatim. Dan siapa yang masih tertawan oleh hawa nafsunya disebut dengan asiro. Nah sekarang kerjanya para imam, para nabi, para rasul itu adalah melepaskan ketiga ini, memberi makan kepada tiga unsur ini. Yatiman, miskinan, wa asiro. Nah ketika Allah berfirman, intan surullah yansurukum, jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Apa terutama? Yaitu menolong para nabi rasul di dalam membebaskan, melepaskan manusia dari tiga unsur itu, yaitu miskinan, wa yatiman, wa asira. Jadi kita semuanya harus bahu-membahu bekerja
untuk menolong Allah, Rasul, dan para imam untuk supaya manusia itu jangan lagi miskin, yatim, dan tertawan. Ini yang harus kita pikirkan. Dan ini juga yang dikatakan oleh nabi-nabi dalam Al-Quran, terutama misalnya Nabi Isa ketika mengatakan, man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku kepada Allah? Man ansari ilallah. Jadi menolong siapa? Menolong Nabi Isa, menolong imam. Ingat, diberitakan bahwa saudara-saudara kita Kristiani pun percaya bahwa di akhir zaman akan kembali turun Nabi Isa. Di Islam pun dipercaya kalau di akhir zaman turun Imam Mahdi dan Nabi Isa. Lalu apa yang mereka inginkan? Itu seperti kata Nabi Isa dalam Al-Quran, man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku kepada Allah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Hussein, hal min nasir min sunni. Dan suara Imam Hussein adalah suara imam terakhir, imam zaman. Suara imam semuanya. Jadi kita sebagai orang beriman adalah tugasnya apa? Menolong para imam untuk melepaskan manusia daripada miskinan, wa yatiman, wa asira. Itulah jalan hidup kita. Itulah dengan hazi sabili. Inilah jalanku yang diabadikan dalam surat Yusuf itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Nah, siapa yang tidak mencemplungkan dirinya ke sini, maka berarti belum masuk kategori menolong, penolongnya imam, belum termasuk tentaranya. Pertanyaannya, apakah kalau saya pedagang bisa? Semua profesi bisa. Kita sebagai pedagang, kita sebagai dokter, kita sebagai tentara, kita sebagai polisi, kita sebagai ibu rumah tangga, semua orang bisa berpikir ke situ. Mengkondisikan situasi, keadaan supaya orang-orang yang miskin tadi, yatim dan tertawan, semuanya bisa menerima pengajaran yang isinya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka terlepas dari sifat miskin, yatim, dan asir. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada lagi, berarti kita Ada Ustaz di chatroom, ada Ustaz. Ada di chatroom. Jadi kita ke chatroom dulu ya. Dari chatroom ada dari Haji Ridwan. Mohon pencerahannya mengenai perbedaan kata miskin dan mustadafin. Baik. Jadi kalau miskin tadi kita sudah sampaikannya dari kata sakana kuno itu adalah miskin ya. Itu miskin tetap ya, kodanya tetap tidak bisa, susah untuk berubah lah, karena seperti tadi dia sakit-sakitan sepanjang masa, sakitnya bukan dibuat-buat, sakit yang tidak pernah bisa lagi diobati, sakit menahun, dan sakit menahunnya itu tidak menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa beraktivitasnya, tidak bisa berpikir dengan sempurna, tidak bisa bekerja walaupun hanya dengan duduk. Kemudian tadi orang tua, jompo, renta, dan kemudian apalagi orang yang pikun dan sebagainya. Nah, termasuk tentu di sini juga orang-orang yang gila misalnya, kan orang gila jalan harus kita tolong supaya jangan di jalan berkeliaran apalagi terbuka auratnya seperti itu. Kemudian apa bedanya dengan mustadafin? Kalau mustadafin dari kata dhaif, lemah. Mustadafin artinya terlemahkan. Jadi ini adalah orang yang lemah secara struktural. Lebih sebetulnya ke situ. Jadi kalau mustadafin itu adalah orang yang terlemahkan. Contohnya apa? Seperti contohnya misalnya orang-orang Afghanistan dulu. Tapi kalau dilemahkan, kenapa? Negaranya dijadikan sebagai ajang perang antara Amerika dengan Uni Soviet. Kan yang berkepentingan jatuhnya Uni Soviet Amerika. Tapi Amerika pintar, tidak mau menggunakan tentaranya, panggil orang Islam. Benderanya dirubah, bukan bendera Amerika, tapi bendera La ilaha illallah. Apa jargonnya juga dirubah, bukan jargon liberty, egalite, fraternite, bukan, tapi jargonnya diganti menjadi jargon Allahu Akbar misalnya, La ilaha illallah. Sehingga orang Islam lah masuk ke sana mengalahkan Soviet. Setelah Soviet kalah apa? Ya dihancurkan negara itu seperti sampai sekarang. Nah, mereka mustadafin namanya. Mereka keluar dari negaranya dan dalam keadaan terlemahkan. Yang paling mustadafin di dunia sekarang adalah Palestina. Palestina adalah mustadafin. Dia sengaja dilemahkan. Jadi sumber-sumber pencariannya dihancurkan, kebun-kebunnya dihancurkan, sistem ekonominya dirusak, sehingga mereka kemudian menjadi terlantar, dan dengan terlantar mereka dengan sukarela meninggalkan negaranya, pergi merantau, pergi berdiaspora, sehingga tanahnya diambil. Ya, yang tadinya disebut dengan occupied land, ya sekarang bukan lagi occupied land, tapi benar-benar sudah menjadi land Israel land. Ya. Jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah mereka inilah yang mustadafin. Kalau seperti di negara-negara kita di Asia Tenggara,
seingat saya tidak ada lagi penindasan ya, tidak ada orang yang ditindas. Semua orang bisa menjadi apa. Di negara kita di Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, semua mau jadi apa saja. Ya, mau jadi dokter silakan, mau jadi pemain sepak bola terkenal ya silakan, mau jadi pemain bulu tangkis silakan, mau jadi pilot silakan, mau jadi tentara, polisi silakan. Tidak, saya kira tidak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang masih belum beruntung hidupnya, ya itu mungkin lebih kepada masih kurang motivasi, niat masih hidup masih harus diperbaiki, kemudian perlu didorong untuk lebih banyak belajar dan menambah keterampilan mereka. Kenapa? Karena peluang terbuka begitu besar, tetapi kita belum bisa beruntung. Nah, itu berarti ada yang kurang di sana, mulai daripada niat, kemudian motivasi, kemudian pengetahuan, kemudian skill, dan seterusnya. Juga tadi adalah paradigma. Paradigma apa? Selalu berpikir untuk membantu tadi. Jangan justru yamna'unal ma'un. Dari Ibu Ena, mohon doa untuk kesehatan Bu Sri Murniati yang baru selesai kateterisasi dan pasang ring jantung. Kita doakan untuk Ibu Sri Murniati yang baru selesai kateterisasi dan pasang ring jantung. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna, recovery ya, setelah melalui kateterisasi dan pasang ring, dan kita doakan ini adalah ring terakhir yang dipasang dan seterusnya hidup normal dan sehat seperti sedia kala ala hadiniya walikulli natin salihah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, khususan untuk Ibu Sri Murniati yang baru selesai kateterisasi. Semoga ya Allah memberikan kesembuhan dan kesembuhannya sempurna. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fi sahih makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi